Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Selamat siang, siang, Pak Pak. Guru. Bagaimana? Masih semangat hari ini? Sehat. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Semangat. Walaupun pada pertemuan PAI pada hari ini kebetulan jam terakhir ya. Tentunya kalian masih eh, semangat dan harus semangat ya. Dan Bapak ingin melihat kesemangatan adik-adik walaupun di siang hari ini kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Maka Bapak ingin mengajak kalian ya atau ingin mengetes dulu sebelum ke materi apakah masih semangat atau tidak ya. Yaitu Bapak ajak dulu untuk menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, pertanyaannya itu mudah dan biasa dilakukan di waktu pagi hari ya. Nah, cara menjawabnya mungkin ada juga sudah bisa dan karena sudah biasa ya. Walaupun siang hari ini ya, kita supaya lebih semangat lagi. Pertama, saya ajak untuk permainan tepuk tangan ya. Tepuk Ya, Pak. tepuk PPK dan tepuk salam. Oke? Oke. Supaya Oke, Pak. adik-adik itu lebih semangat di waktu siang ini. Contohnya atau sudah diajarkan oleh guru kelasnya? Belum, Udah belum? Pak. Yang pertama tepuk PPK, yang kedua salam PPK. Udah bisa? Belum. Belum, Nah, Pak. Bapak beri contoh ya. Iya, Yang pertama Pak. tepuk PPK. Nah, caranya gini, tepuk PPK, prok prok prok, ya. Satu kali lagi, tepuk PPK, prok prok prok, Religius, religius, terus nasionalis, terus nasionalis, nasionalis, mandiri, gotong mandiri, royong, gotong royong. gotong royong, integritas. Terus yang kedua, Bintang. salam PPK. Caranya masih ingat? Salam PPK. Salam, terus cerdas, Cerdas, nasionalis, terus nasionalis, nasionalis, terus apa? Masa ibu oleh guru kelas udah kan? Nasionalis. Nah, berarti konsentrasinya apa ya? Nasionalis, terus Bu, nasionalis, nasionalis. Wah, lama lama nasionalis, mandiri, 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 terus gotong royong, gotong, gotong royong, gotong royong. royong. Bisa? Ayo semua tepuk PPK. Ayo semua Tepuk tepuk PPK. Prok Prok, prok prok, prok. prok. nasionalis, Terus prok prok nasionalis, prok. gotong Oh, royong. salah. Ulangi, Mandiri. ulangi. Satu, dua, tiga. Prok 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 religius. Dius. Prok 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 nasionalis. Nah, Prok 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 ya, mandiri. Prok mandiri, prok prok Tok, gotong, gotong royong. royong. Prok 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 integritas. Geritas. Yang kedua, salam PPK. Salam, salam, Salam. salam, terus cerdas, 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 berkarakter, berkarakter, menyenangkan, menyenangkan. terus Iya, lupa. hebat. Hebat. Nah, ya itu supaya semangat ya, supaya semangat. Mengapa harus semangat? Karena semangat itu adalah modal keberhasilan untuk mencapai cita-cita ya. Dengan semangat apapun kesulitan, apapun halangannya bisa dicapai. Baik, sebelum lanjutkan ke materi, saya ingin tahu dulu karena ini jam
terakhir biasanya ada yang masih di luar, belum masuk atau bahkan takut-takut ada yang pulang. Apakah KM-nya ini masih ada semua, hadir semua? Ya. Hadir ya, Masih alhamdulillah hadir. ya hadir. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini walaupun jam terakhir kita masih bersemangat. Nah, sebelum ke materi biasa eh, berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas atau yang lainnya, silahkan, atau mau Deko berdoa dulu, silahkan dipimpin oleh salah seorang atau mau siapa? Mari. Baik kok, silakan. Ya, Ya. Ya, ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Udah belajar ya. ya. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil Islam wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan ke materi. Dan pada hari ini kita melanjutkan materi bab 4 ya. Meneruskan dari bab 3. Minggu kemarin sudah selesai kita mempelajari bab 3 yaitu tentang keragaman budaya di Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat apa keragaman itu? macam-macam, Mbak. Ya, macam-macam. Apa saja macam-macam itu? Jadi keragaman itu di Indonesia kan banyak suku, ya, Suku. agama, Bahasa. budaya, bangsa, Adat dan lain istiadat. sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada hari ini. Kita akan membahas tentang menyambut usia balik, yaitu bab 4 ya. Subtemanya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Satu kali lagi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan mempelajari materi pada hari ini. Ini harus diingat karena nanti ada tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kalian semua. Tujuan yang pertama adalah harus bisa menjelaskan apa sih pengertian balik ya itu. Yang kedua, apa saja tanda-tanda balik, baik yang ada di perempuan ataupun yang ada pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, harus bagaimana setelah kalian itu balik atau manusia itu balik. Artinya bagaimana melaksanakan tugas sebagai umat beragama yaitu Islam setelahnya balik ya. Itu diantaranya tujuan yang harus dipahami dan harus bisa. Untuk itu mari kita mulai saja ya. Tentunya dalam pembelajaran ini Bapak mintalah walaupun di jam terakhir kalian harus tetap semangat ya. Tentunya dari pagi sudah melaksanakan pembelajaran apalagi barusan belajar olahraga. Tentunya sekarang melanjutkan ke pelajaran PAI ya, jam terakhir. Maka dari itu tetap harus bersemangat ya. Sebab tadi juga bahwa semangat itu adalah salah satu alat ya, salah satu alat untuk mencapai tujuan ya, mencapai tujuan. Karena dengan semangat
tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan. Dengan kesulitan itu semua bisa terlaksana atau bisa tercapai. Baik anak-anak, yang pertama ya ke materi pokok yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa sih yang disebut dengan ilmu fikih? Ada yang mau mencoba untuk menjawab apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Ya, ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Bagus, tepuk tangan. Ya. Nah, untuk ya betul bahwa fikih itu adalah ilmu yang mengatur tentang tata cara mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan em, mengatur hubungan manusia dengan alam itu ya. Nah, jadi satu kali lagi, fikih itu adalah ilmu yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda balik ya. Nah, sebelum ke apa sih tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih? Ya, kita harus tahu dulu apa sih balik itu ya. Balik adalah dewasa ya, dewasa. Nah, menurut bahasa balik itu adalah sampai. Maksudnya sampai itu gimana ya? Mungkin eh, kalian masih bingung karena menurut bahasa bahwa arti balik itu adalah sampai. Kan masih sempit ya. Ya, maksudnya sampai di sini adalah eh bisa kalian amati gambar ya, gambar yang ada di depan ini. Nah, gambar ini adalah gambar yang atas itu, ada yang di atas gambarnya. Sudah kelihatan belum? Ini adalah gambar pertumbuhan manusia mulai dari sejak kecil sampai kakek-kakek ya. Nah, ini ya. Nah, itu kan menggambarkan tentang pertumbuhan pertumbuhan manusia ya. Artinya tadi sampai menurut bahasa artinya manusia dari dilahirkan atau dari sejak kecil udah sampai kepada dewasa. Ya. Artinya secara bahasa itu adalah sampai kedewasaan atau artinya manusia dilahirkan dari sejak kecil sampai dewasa ya. Itu arti balik menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ya, balik itu adalah jadi si manusia atau kita sebagai umat muslim ya mempunyai kewajiban ya, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ciri-cirinya ya. Nah, setelah mengetahui pengertian daripada balik itu sendiri, kita harus tahu ya, apa sih ciri-ciri balik menurut ilmu fikih ya. Yang pertama adalah mimpi basah. Ya. Satu kali lagi, ciri yang pertama adalah mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah? Tidak. Tidak, Pak. Ya, belum. Nah, Belum. nanti sekarang usia kalian berapa? 12 tahun, Pak. 12 tahun. Wah, kalau 12 tahun itu ya nanti kebahas ya. Jadi yang pertama, yang paling pokok ya, ciri balik itu adalah mimpi basah ya. Nah, biasanya mimpi basah ini ya
berada atau di antara usia 9 sampai 14 tahunan lah ke atas. Nah, itu ciri yang pertama, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Yang kedua, ya, ciri yang kedua yaitu head ya atau menstruasi. Nah, untuk menstruasi ini adalah tidak dimiliki oleh perempuan ya, tidak dimiliki perempuan, tidak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh laki-laki, tapi hanya oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, ciri balik yaitu berusia 15 tahun. Nah, bagaimana bagi yang belum mimpi basah, terus belum berusia belum head untuk seorang perempuan, tapi usianya sudah 15 tahun. Nah, ini pada poin yang kedua ya, atau yang sudah berusia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, belum menstruasi pada perempuan, itu sudah dikatakan dewasa ya. Sudah dikatakan dewasa. Jadi jangan merasa saya sudah 15 tahun tapi belum mimpi, kata laki-laki ya. Nah, itu otomatis sudah menjadi orang yang dewasa. Nah, selanjutnya bagi orang yang sudah dewasa ya, tentunya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam ya, untuk menjalankan ibadah ya. Menjalankan ibadah kepada siapa menjalankan ibadah itu ya? Kepada Allah. Ya, ada ibadah yang langsung ya, ada yang tidak langsung. Apa contohnya misalkan ya ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Ibadah yang langsung. Sholat. Ya, sholat. Terus yang selanjutnya Puasa. puasa. Ya, itu berarti ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak langsung. Ada nggak? Pak Sobari. Sobari itu apa? Ibadah yang tidak langsung. Contohnya apa? Yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita memberikan makanan kepada orang atau sesama teman, ya itu juga kan Buat termasuk baik kepada teman. ya. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang tidak langsung, yang kedua itu adalah melaksanakan atau kewajiban beribadah manusia dengan manusia ya, atau artinya berhubungan. Kalau sudah dewasa kita harus berbuat baik antara sesama manusia ya. Apalagi kita ini dikatakan sebagai makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendirinya. Mulai dari lahir sampai mati pun sebagai manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu kita dengan teman dimanapun berada harus saling menolong, harus saling membantu. Contohnya apa? Ya, misalkan menolong orang yang sakit, ya. Ada saudara sakit dikunjungi. Ya, ada saudara yang sakit dikunjungi. Kalau orang tua gimana? Orang tua, apalagi orang tua ya, Apalagi kita orang wajib tua, untuk menolongnya. Kemudian yang selanjutnya ya, selain kepada berbuat baik atau berbuat baik ya kepada
manusia juga kita harus berbuat baik kepada alam ya, kepada alam. Nah, maksudnya berbuat baik kepada alam itu seperti gini. Kita kan makan dari alam ya, dari hasil bumi alam, dari alam ini. Ya, contohnya di sekolah kan banyak tanaman nih, tanaman. Selain tanaman juga banyak tanaman-tanaman di di luar sekolah. Misalkan di rumah kita tanam cengkeh ya. Nah, itu kan perlu perlu dipupuk, harus berbuat baik terhadap tanaman karena dari tanaman itu sendiri eh, kepada kita menolongnya menolong hasil dari tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana cara menolongnya atau berbuat baik terhadap alam tersebut, terhadap tanaman? Ya Diberikan bisa, pupuk, ya diberikan pupuk, disiram. disiram. Nah, itu berbuat baik terhadap alam. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya nanti eh, ada tugas secara kelompok yang harus dikerjakan. Nanti LKPD-nya saya bagikan dan setelah itu dikumpulkan ya untuk diperiksa ya, untuk dinilai. Nah, sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran tentang ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Nyatu LKPD-nya yaitu nanti ada gambar ya, ada gambar tentang pertumbuhan manusia ya. Nah, di situ ada perintahnya, lalu nanti kerjakan satu kelompok 4 orang. Untuk pembagian kelompok silahkan nanti kita bagi ya. Satu kelompoknya itu adalah 4 orang. Berdasarkan nomor urut absen saja ya, supaya Ya. tidak sulit. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 satu kelompok. Terus selanjutnya ya. Nah, secara garis besar ya untuk pertemuan hari ini ya, mungkin sampai di sini dulu. eh, untuk minggu depan atau pelajaran yang akan datang yaitu melanjutkan masih pada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Namun sebelum Bapak tutup mungkin ada hal yang belum dimengerti atau akan ditanyakan. Silakan. Tanya Pak Guru. Ya. Kalau ada orang yang menstruasi, boleh enggak melewati halaman masjid atau Oh, duduk di masjid? ya, bagus, Pak. Bagus, ya. Adik-adik mau mau mencoba menjawab dari Saudara Anto, silahkan. Oh, siap atuh Bapak. Heeh. Ya, Pak. Makasih. Ya, atur nuhun. Ya. Saya Bu, saya Pak. Ya. Ya, silahkan. Silahkan, Ida. Eh, boleh juga, tapi asalkan tidak boleh itu darah headnya. Apa itu? Ada di halaman masjid. Oh, ya, ya. Bagi yang Bagi perempuan. head, Bagi bagi yang perempuan. head, ya, atau menstruasi. Boleh lewat ke depan masjid itu. Kalau bisa menjaganya. Oh, iya, ya. Bagus. Ada lagi yang lain mau menanyakan, silahkan. Pak Eko, mungkin Eko, silahkan. Enggak, Pak. Udah. Ya, ini kan memang ya bagi orang yang punya junub ya atau yang punya hadas besar ya bagus. Jadi ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang mempunyai hadas besar ya atau junub.
Nah, untuk lebih jelasnya nanti dalam pertemuan yang selanjutnya itu pasti dibahas. Nah, dibahas seperti yang barusan ditanyakan oleh Saudara Nur ya. Terima kasih. Jadi ya bagi yang menstruasi ya itu tidak boleh ya, tidak boleh masuk ke mana? Ke masjid ya karena sedang junub atau mempunyai hadas besar. Nah, bagaimana selanjutnya? Nanti pada pertemuan yang akan datang, setelahnya kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi. Nah, baru nanti dilanjutkan ke hal-hal yang lain seperti yang ditanyakan oleh Pak Nur tadi ya. Itu bagus sekali ya. Nah, di antaranya larangan yang tidak boleh itu secara garis besarnya ya sekarang kebetulan ada yang menanyakan takut-takut nanti ada adik-adik yang sudah dewasa kemudian belum tahu larangan yang sedang mempunyai hadas besar ya. Yang pertama ya, yang dilarang itu, yang pertama adalah tidak boleh membaca Al-Quran, Al-Quran. menyentuh dan membawanya. Yang kedua, dilarang berdiam di masjid. Masjid. Yang ketiga, dilarang Salat. berkeliling Ka'bah. Apa mengelilingi Ka'bah itu apa? Tawaf. Tawaf. Ya, itu secara garis besarnya ya. Nanti pada minggu yang akan datang kita bahas dan semuanya ini harus tahu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Udah Pak Guru. Ya, udah. Ya, terima kasih kalau udah nanti tugasnya yang tadi sudah dibagikan dan kelompoknya udah dibagi, silakan nanti dikumpulkan ya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini yaitu tentang tanda-tanda balik menurut eh, ilmu fikih. Yang pertama, fikih adalah ilmu yang mempelajari atau yang mengatur tentang tata cara beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah saudara anak-anak sudah dewasa atau belum ya. Nah, tadi ciri-cirinya ya. Nah, maka apabila sudah memiliki ciri-ciri yang tadi itu, maka adik-adik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan beribadah ya. Nah, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama manusia dan kepada alam semesta juga ya. Kita harus berbuat baik. Caranya seperti tadi dengan cara memelihara, memupuk, menyiram ya. Nah, karena alam pun adalah memberi kebaikan kepada kita ya. Terus yang selanjutnya karena kelas 4 ini rata-ratanya sudah dewasa ya, kemungkinan walaupun belum semua tadi sudah dewasa tapi alangkah baiknya ya walaupun belum dikatakan atau belum mimpi basah, belum berusia 15 tahun ya untuk membiasakan nanti ketika menginjak dewasa maka tidak salah ya sekarang misalkan ngaji ya masuk ke masjid ya itu terutama bagi anak perempuan atau laki-laki yang masih belum dewasa itu boleh ya mengaji jangan sampai malam tidak mengaji ya karena ada aturannya silahkan ya bagi yang belum dewasa untuk mengaji ya, sholat, belajar juga boleh ya, walaupun belum dewasa, supaya nanti tidak supaya tadi itu biasa ya untuk melaksanakan kewajiban ketika menginjak kepada usia dewasa. Ya. Mungkin itu materi yang
Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi bekal kepada adik-adik ketika nanti menginjak dewasa. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ditutup? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah mudah-mudahan dicukupkan sekian saja. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.